Yogyakarta. Perkembangan suatu kota dapat dilihat dari tingkat mobilisasi masyarakatnya. Semakin besar tingkat mobilisasi masyarakat, semakin besar juga kebutuhan akan moda transportasi. Dan kereta api merupakan salah satu solusi moda transportasi darat yang cepat, murah, dan memiliki kapasitas angkut yang besar. Para pengelaju atau biasa disebut komuter adalah orang-orang yang setiap harinya pulang dan pergi menggunakan jasa kereta api untuk beraktivitas. Contohnya, orang-orang yang tinggal di Bogor, setiap harinya mereka menggunakan jasa KRL untuk bekerja di Jakarta. Kota Solo dan Yogyakarta merupakan 2 dari 8 kota besar di Pulau Jawa ini yang kebutuhan akan sarana kereta komuter sangat diperlukan untuk menghubungkan kedua kota ini. Maklum saja, banyak kalangan pekerja harian, pelajar, mahasiswa, pebisnis, dan lainnya yang lalu lalang di kedua kota ini. Maka pada tahun 1994, PT Kereta Api meluncurkan KA Prambanan Express atau biasa disingkat dengan nama Pramex untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dilihat dari sisi historisnya, sebenarnya sekitar tahun 60-70-an di lintas Solo Jogja pernah diaktifkan jalur komuter dengan kereta rel diesel atau KRD. KRD tersebut biasa disebut dengan KRD Kuda Putih. Nama tersebut diambil dari gambar 2 kuda putih di atas kabin masinis. Masa-masa kejayaan KRD Kuda Putih berakhir pada akhir tahun 70-an. Hal ini dikarenakan kondisi kereta yang mulai sering rusak dan tidak adanya suku cadang. Kini hanya ada satu gerbong KRD Kuda Putih yang teronggok di Depo Solo Balapan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Seiring banyaknya permintaan masyarakat, kereta komuter yang menghubungkan 2 kota tersebut dihidupkan lagi. Tahun 1994 merupakan awal kiprah KA Pramex.
namun bukan jenis KRD. Waktu itu, Pramek menggunakan rangkaian bisnis KA Lodaya dan ditarik lokomotif diesel. Seiring berjalannya waktu, tahun 1998, rangkaian Pramex yang lama diganti dengan 3 set rangkaian KRDH atau kereta rel diesel hidrolik. Tahun 2006, atas inisiatif Dirjen KA dan PT KAI, rangkaian Pramex ditambah 1 set lagi. Namun yang ini beda dari sebelumnya, karena rangkaian ini merupakan produk Inka. Jenisnya pun KRDE atau kereta rel diesel elektrik. Kereta ini merupakan modifikasi dari rangkaian KRL BN Holek yang biasa mondar-mandir di lintasan Jabotabek. Peresmian rangkaian baru Pramek ini pun berjalan cukup meriah, diresmikan oleh Menhub dan segenap direksi PT KAI. KRDE dan KRDH Pramek inilah yang kini sering terlihat bolak-balik di lintas Solo Jogja. Mau tahu lebih jauh? Ayo kita kupas spesifikasi kedua KRDI ini. Dilihat sekilas, rangkaian KRDE Pramex memang mirip sekali dengan rangkaian KRL BN Holek. Maklumlah, KRDE memang modifikasi atau retrofit dari KRL tersebut. Yang membedakan sedikit perubahan pada tampilan wajah depannya dan hilangnya pantograf penyalur listrik. Ya, karena KRDE ini menggunakan mesin diesel sebagai motor penggeraknya dan bahan bakarnya menggunakan ASD. Mesin KRDE ini merupakan komponen yang diimpor dari Brasil, terletak pada bagian belakang salah satu kabin masinis. Mesinnya cukup besar dan bising, namun dengan alat peredam yang baik, suara bising tersebut dapat dikurangi. KRDE ini diberi warna kuning menyala dengan logo Departemen Perhubungan di depannya. Satu set rangkaian ini terdiri dari 4 gerbong. Di 2 gerbong paling depan dan belakang terdapat kabin masinis. Kabin masinis terlihat cukup besar dan nyaman, dilengkapi dengan tombol-tombol elektrik dan perangkat komunikasi yang memudahkan pengoperasian KA ini. Kapasitas angkutnya pun cukup banyak, sekitar 300 penumpang. Dalam gerbong penumpang terdapat beberapa jendela yang dapat dibuka tutup. Pintu kereta api pun otomatis dengan sentralisasi tombol pada kabin masinis. Posisi bangku disusun menyamping
memungkinkan kapasitas maksimal pada jam-jam sibuk. Pada langit-langit terpasang handle untuk penumpang yang berdiri. Terlihat cukup nyaman dan bersih. KRDH pada awalnya merupakan KRD baru buatan Jepang tahun 80-an. Namun karena sulitnya perawatan mesin dan spare part, maka mesin KRDH ini diganti dengan mesin KRD dari Brasil. Dan mesin itulah yang masih digunakan sampai sekarang. Bentuk fisik dan mesin KRDE memang agak berbeda dengan KRDH. Pada KRDH menggunakan sistem kerja hidrolik dengan mesin yang terpasang pada setiap gerbongnya. Jadi memungkinkan ketika satu rangkaian mengalami kerusakan kereta bisa terus berjalan. Namun kekurangannya adalah dengan jumlah mesin yang multi memungkinkan untuk pemborosan bahan bakar. Interior KRDH cukup terlihat klasik. Posisi bangku dibuat dua model. Model berhadap-hadapan ke depan dan model menyamping. Jendela pun bisa dibuka dan ditutup. Sistem pintu menggunakan pintu otomatis yang diatur dari kabin masinis. Untuk pendingin gerbong, kereta ini menggunakan kipas angin. Tapi jangan salah, walaupun sudah terlihat tua, kereta ini masih mampu melintas dengan kecepatan maksimal di lintas Kutoarjo, Jogja, Solo. Tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan Eksterior kereta ini berwarna ungu. Sebelumnya juga pernah berwarna lain. Pada bagian samping dihias dengan gambar tokoh wayang. Masyarakat sering menyebut KRDH sebagai KRD Anggur, sedang KRDE disebut KRD Durian. KRD Pramek kini menjadi andalan masyarakat Kota Solo, Jogja, dan juga PT Kereta Api Daop 6 Yogyakarta. Dengan semakin besarnya animo masyarakat untuk berkereta api antar kota, maka jarak tempuh kereta ini pun ditambah sampai ke Kutoarjo. Keberadaan jalur double track semakin mempermudah KRD Pramek untuk memundar-mandir dengan intensitas yang padat, tentu saja harus berbagi dengan KA lainnya. Setiap harinya tidak kurang 10 trip perjalanan pulang pergi Jogja Solo sampai Kutoarjo dilayani dengan maksimal. Pelayanan Pramek ini terbilang baik. Lihat saja petugas kebersihan yang selalu menjaga kebersihan di atas kereta. Nyaris tidak ada sampah di kereta ini. Untuk menemani perjalanan, penumpang bisa membeli makanan ringan pada troli yang tersedia. Pelayanan pun terus ditingkatkan, termasuk pengadaan kereta khusus wanita pada ujung rangkaian yang diresmikan pada September 2010 yang lalu. Harga tiket yang ditawarkan cukup masuk akal. Lintas Kutoarjo sampai Solo Jebres hanya dibanderol Rp18.000. Sedangkan dari Yogyakarta ke Solo hanya dibanderol Rp9.000. Data ini diambil pada saat kami melakukan liputan. Tapi sekarang harga tiket Pramek sudah disesuaikan. Lintas Kutoarjo sampai Solo Jebres menjadi Rp20.000 dan dari Jogja ke Solo menjadi Rp11.000. Mau tahu lintasan yang dilalui KRD Pramek? Ayo kita uraikan bersama. Pertama kita akan menguraikan dari barat terus ke timur, dimulai dari stasiun Kutoarjo.
Stasiun Kutoarjo terletak di Purworejo, Jawa Tengah. Banyak kereta yang berhenti di sini karena ke arah barat merupakan peralihan dari jalur double track ke single track, jadi harus berhenti untuk memastikan jalur aman untuk dilintasi. Di timur stasiun ini terdapat percabangan ke jalur Purworejo. Keretanya pun dikenal dengan KA Feeder Purworejo. Unik dan klasik karena dua gerbong K3 ditarik dengan lok BB300 stripping PJGA. Tepat pukul 7:45 KRD Pramek tiba di stasiun Kutoarjo. Sebelum pemberangkatan, awak KA pun mempersiapkan diri. Beberapa kali petugas stasiun Kutoarjo menginformasikan keberangkatan kereta ini. Dan tepat pukul 8.30, kereta pun berangkat dari jalur 4 stasiun Kutoarjo. Tak lama sampailah kereta di stasiun Jenar untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kemudian KRD Pramek melanjutkan perjalanan lagi. Di beberapa spot perlintasan kereta ini berjalan pelan, maklum sedang ada perbaikan rel. Beberapa saat kemudian sampailah di stasiun Wates. Stasiun Wates merupakan stasiun yang berada di Kulon Progo, Yogyakarta. Ada beberapa kereta yang berhenti di stasiun ini. Stasiun ini memang terlihat kecil, namun jangan salah, stasiun ini memiliki 5 jalur kereta dengan emplasmen yang panjang. Di lintas Wates sampai Yogyakarta, kereta ini melalui jalur-jalur datar sesekali menikung, melewati beberapa stasiun kecil seperti Sentolo, Rewulu, dan Patukan. Pemandangan dari kabin nampak luar biasa ketika kereta melintasi jembatan Progo. Jembatan legendaris ini memang menjadi jembatan lumayan panjang di Daup 6 Yogyakarta setelah jembatan Opak. Beberapa lama kemudian sampailah kita di stasiun besar Yogyakarta. Stasiun ini sering disebut Stasiun Tugu.
dibangun pada tahun 1887. Stasiun ini merupakan stasiun besar yang cukup ramai. Menjadi stasiun pemberangkatan dan stasiun akhir, stasiun ini tidak disinggahi kereta jenis ekonomi. Hanya KA kelas eksekutif dan bisnis yang singgah di sini. Berbagai kereta eksekutif yang melintas stasiun ini pasti berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Stasiun ini juga menjadi stasiun pemberangkatan KRD Pramek, baik untuk tujuan Solo maupun Kutoarjo. Bahkan banyak juga penumpang Pramek dari stasiun ini turun di stasiun Maguwo untuk melanjutkan perjalanan dengan pesawat terbang. Selesai menaikkan dan menurunkan penumpang, KRD Pramek langsung melaju ke stasiun berikutnya. Tak jauh, hanya sekitar 1 kilometer. Kita sudah sampai di stasiun Lempuyangan. Berbeda dengan stasiun Tugu, stasiun ini memang khusus disinggahi kereta ekonomi maupun bisnis. Stasiun Lempuyangan ini dibangun pada tahun 1872. Arsitekturnya pun masih terlihat asli pada bagian emplasemen dan ruang tunggu. Namun sudah ada beberapa perubahan pada bagian lobi utama untuk tiketing. Dilihat dari segi ukuran, stasiun ini memang tampak lebih kecil dibanding stasiun Tugu Yogyakarta. Banyak gerbong kereta ekonomi, kereta barang, dan kericak yang parkir di stasiun ini. KRD Pramek pun berhenti di stasiun ini. Jumlah penumpangnya tidak kalah banyak dengan stasiun Tugu Yogyakarta. Terlihat beberapa KRD Pramex mondar-mandir stasiun ini, baik tipe KRDH maupun KRDE. Semboyan dari pemimpin perjalanan kereta api sudah diberikan, tanda aman untuk melintas. Kereta ini pun melanjutkan perjalanan ke stasiun pemberhentian berikutnya.
Dengan kecepatan yang cukup tinggi, kereta ini sampai di stasiun Maguwo. Stasiun Maguwo terletak di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Selain itu, stasiun ini dahulu juga sebagai tempat langsir kereta BBM yang membawa aftur untuk bahan bakar pesawat terbang. Maklum, lokasinya berdekatan dengan Bandara Adi Sucipto. Seiring dengan pengembangan jalur double track antara Solo, Jogja, Kutoarjo, maka stasiun ini difungsikan sebagai stasiun feeder untuk pengguna jasa layanan pesawat terbang. KA Pramex sendiri merupakan kereta yang difungsikan sebagai KA Bandara. Dari stasiun ini penumpang KA hanya tinggal berjalan kaki menuju bandara. Perlu diketahui juga, sepanjang rute Daop 6 ini, semua sistem persinyalannya masih menggunakan sinyal mekanik. Bukan tidak mau beralih ke persinyalan elektrik, namun hal ini untuk menjaga cagar budaya perkereta apian. Terlihat beberapa KA Pramex berhenti serta menaikkan dan menurunkan penumpang. Suara sirine pintu perlintasan mulai dibunyikan petugas PJL. Semboyan PPKA pun sudah diberikan. Saatnya kereta melanjutkan perjalanan. Stasiun berikutnya adalah stasiun Prambanan. Stasiun ini terletak di daerah Taji, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Stasiun ini memang tidak disinggahi kereta Pramex. Hanya beberapa kereta ekonomi saja yang berhenti di stasiun ini. Jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan lampu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah dan Sebelum stasiun ini terdapat jembatan eksotis milik Daop 6 Yogyakarta, yaitu Jembatan Opak. Jembatan yang cukup panjang ini terlihat begitu kokoh. Satu jembatan lama dan satu lagi jembatan baru seiring pembangunan jalur double track. Kembali ke stasiun Prambanan. Nama Prambanan sendiri diambil dari nama kawasan sekitar stasiun ini, yaitu kawasan Prambanan. Namun setelah ini nama kawasan itu diganti dengan Prambanan. Tapi tetap saja nama stasiun tidak ikut dirubah. Memang terkadang menjadi pertanyaan, mengapa KRD lintas Daop 6 ini dinamakan Prambanan Express, padahal tidak ada stasiun yang namanya Prambanan. Mungkin dengan penjelasan di atas, pertanyaan macam ini sedikit terjawab. Penggunaan nama Prambanan juga dapat diartikan keberadaan Candi Prambanan sebagai ikon wisata budaya di lintas Daop 6. Perjalanan terus berlanjut. Berikutnya, kereta berhenti di stasiun Serawot. Stasiun Serawot merupakan stasiun yang terletak di Gondangan, Jogodalan, Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada kereta yang singgah di stasiun ini kecuali untuk persilangan. KRD Pramex pun tidak berhenti di stasiun ini.
Berikutnya KRD Pramex akan berhenti di stasiun Klaten. Stasiun ini terletak di Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah. Bangunan stasiun ini cukup tua, nampak ornamen-ornamen buatan Belanda. Stasiun ini memiliki 6 jalur, banyak kereta yang berhenti di stasiun ini. KRD Pramex pun juga berhenti di stasiun ini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Terlihat dari arah Yogyakarta, KRDH Pramex mulai menurunkan kecepatan untuk berhenti di stasiun Klaten. Stasiun ini dilalui banyak kereta, seperti kereta-kereta ekonomi dari barat ke timur ataupun dari timur ke barat. Tingkat okupansi Pramex untuk stasiun Klaten cukup besar, karena Klaten merupakan kota penghubung antara Solo dan Yogyakarta. Perjalanan pun terus berlanjut. Melewati persawahan dan permukiman penduduk, semua masih nampak asri. Tak lama, kereta melintas di stasiun Ceper. Sesekali petugas PPKA yang notabene juga kepala stasiun mengatur wesel dan sinyal kereta yang akan melintas. Kereta Pramex pun terlihat melintas di stasiun ini, tidak berhenti, namun hanya membunyikan semboyan 35 sebagai suara penanda. Kereta mulai menurunkan kecepatannya. Tanda akan berhenti di stasiun tersebut. Ya, itu adalah stasiun Purwosari. Stasiun Purwosari terletak di Jalan Slamet Riyadi, Purwosari, Surakarta. Stasiun ini merupakan percabangan jalur KA yang ke timur menuju Surabaya dan yang ke selatan menuju Wonogiri. Kedua jalur tersebut masih aktif. Banyak kereta ekonomi yang berhenti di stasiun ini. Terlihat KRD Banyu Biru berhenti di stasiun ini juga. Selesai menaikkan dan menurunkan penumpang, kereta ini terus melaju menuju stasiun Solo Balapan. Jalur 3 dari arah timur masuk tapi Pramex Prabana Express tujuan Klaten Maguwo Longyangan sampai dengan Tugu Yogyakarta.
perjalanan cukup singkat menuju Solo Balapan. Stasiun ini dibangun pada tahun 1873 oleh Netherlands Indisch Spoorwegen. Merupakan stasiun besar tertua setelah stasiun Semarang Tawang. Stasiun ini terlihat antik pada bagian tiang-tiang penyangganya. Namun pada bagian selatan sudah terlihat lebih modern. Banyak kereta yang singgah di stasiun ini, tapi hanya untuk kelas bisnis dan eksekutif saja. Di sisi barat stasiun ini juga terdapat depo lokomotif dan kereta untuk perbaikan kereta. Kereta Pramek termasuk kereta yang perawatannya dilakukan di sini. Mulai dari pergantian oli, rem, sampai perbaikan kereta. Di sini terdapat teknisi yang bertugas memperbaiki KRDE Pramek. Boleh tahu nggak sejarah dari Pramek ini sendiri seperti apa sih, Pak? Sejarah dari Pramek dulu itu pertama acuannya feeder Solo Jogja. Kemudian pertama kali dengan rangkaian satu loko 3 kereta kelas bisnis. Kemudian ada pengembangan lagi. Karena di Solo punya KRD, dialihkan menjadi KRD. Jadi kita waktu itu launching namanya Pramek, Prambanan Express. Kemudian berkembang lagi dari Departemen Perhubungan menginvestasikan satu KRDE 05201 sampai 05 tahun 2007. Kemudian kita operasikan, okupansinya bagus. Dari Departemen Perhubungan invest lagi 2 KRDE dari PT Inka 07201 sampai 05, kemudian 07206 sampai 10. Terus sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara KRD hidrolik ini dengan KRD elektrik? Perbedaan yang mendasar yaitu masalah pemindahan tenaganya. Kalau yang hidrolis itu dipindahkan dari mesin diesel melalui transmisi hidrolis, kemudian baru ke roda-roda melalui batang penghantar gardan. Kemudian kalau yang KRDE diesel elektrik itu dari motor diesel memutarkan sebuah alternator, kemudian lewat ke exciter, baru ke traksi motor. Kalau dari sisi pengoperasian itu lebih mudah yang mana tuh, Pak? Lebih gampang yang mana gitu? Sebetulnya untuk pengoperasian itu sama saja, sama mudahnya sama. Sama saja ya. Pak, kalau trouble itu sering pada bagian apa, Pak? Sering trouble gitu? Untuk KRDE yang dominan itu masalah kompresor. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit kita sudah merekondisi kompresor, walaupun tidak bisa seperti kompresor yang baru. Paling cuma mencapai 60% lah, tapi bisa untuk menghandle trouble masalah angin itu.
Kalau KRD hidrolik? Kalau KRD hidrolis ini saya kira kalau akhir-akhir ini sudah tiada kendala. Jadi perawatannya karena sistem operasinya bisa kita ganti-ganti KRDE dan KRD. Jadi untuk pengoperasian KRD ini alhamdulillah sampai saat ini lancar-lancar aja. Terus Pak, kalau dari bahan bakar sama aja Pak ya? Bahan bakarnya sama. Sama. ASD. Kalau lebih efisien mana bahan bakar apa nih? Lebih boros yang mana? Kalau dihitung boros dan itu sebelumnya karena KRD ini cuma satu mesin, Iya. terdiri dari 5 kereta. Nah, secara otomatis lebih irit lagi. Kalau KRD itu kan setiap kereta ada mesinnya dan memerlukan bahan bakar. Jadi kalau diperhitungkan juga. Terus Pak, perawatan berkala Pak, itu per berapa lama baru ada perawatan berkala Pak? Nah, perawatan berkala kalau di Depo Solo itu pada KRDE itu kita mengacunya pada jam. Jadi setiap 250 jam, kemudian variabel 250 jam lagi ke 500 jam. Kemudian baru 750, kemudian ke 1000 dan selanjutnya. Untuk KRD, kereta rel diesel, kita acunya pakai kilometer. Masalahnya yang kita pantau cepatnya lebih dulu kilometernya. Kalau KRD itu cepat jamnya. Jadi untuk KRD itu kita pakai mulai dari 10.000 km, kemudian 30.000 km, kita nginjak seterusnya 65.000 dan seterusnya. Ya. Pak Iri ini kan sudah lama nih mengurus kereta Pramek Pak. Ada suka dukanya nggak Pak? Ya suka dukanya namanya kita itu ngurus kereta Pramek. Kereta Pramek itu menjadi ikon dan menjadi primadona dari Daup 6 ini. Ya mau tidak mau saya harus selalu standby. Maka teman-teman memberi saya itu julukan yaitu Simatupang. Pak Iri Simatupang. Apa tuh Pak Simatupang? Siang malam tunggu panggilan. Iya. Jadi setiap saat saya harus selalu standby. Mungkin ada telepon dari masinis, masalah ada trouble. Kalau bisa saya pandu dari lewat handphone. Kalau tidak, kemudian saya kalau memungkinkan saya ke lokasi. Kalau tidak mungkin kereta yang trouble saya suruh narik ke depo. Baru kita perbaiki. Kalau KRD hidrolik ini buatan mana ya Pak? KRD hidrolik ini buatan Jepang. Tapi sudah diregenerasi mesinnya. Dulu mesinnya waktu masih buatan Jepang itu pakai Shinko. Kemudian diregenerasi menjadi mesinnya dari Kamin. Kamin Samba ya? Samba. Berhasil loh itu? Berhasil. Jadi kalau yang KRD itu? Kalau KRD itu bikinan ex-Holex Band. Nah, waktu itu kan bekas dari KRL. Kemudian dirubah di PT Inka. Pembangkitnya tidak langsung dari listrik tetapi melalui motor diesel. Kemudian baru memutarkan alternator untuk selanjutnya ke traksi motor. Jadi yang kuning itu buatan Indonesia ya Pak? Kalau secara awalnya itu buatan Holex Band Belgia. Kemudian disulap, diambilkan mesin juga dari Kamin, dari PT Altrak. Kemudian sama PT Inka di masalah teknis dan masalah kelistrikan, kontrol kelistrikan itu dipadukan, diambilkan dari Toshiba. Jadi itu terdiri dari beberapa perusahaan sebetulnya, tapi disinkronkan di PT Inka. Ya, ini kan strippingnya baru setahun ya Pak ya? Stripping baru ini ya Pak ya? Ya, ini baru. Itu pergantiannya tiap berapa lama tuh Pak? Stripping seperti ini Pak? Ini tidak ada patokan Mas. Yang jelas Trennya aja gitu? Trennya aja. Kalau waktu dulu itu pas zamannya Pak Kadope, Pak Rustam itu minta perampeknya yang KD2 diganti
cat. Nah, kemudian baru striplingnya modelnya gini ada, baru dia memilih. Prosesnya di sini semua ya Pak? Prosesnya ada yang di sini, ada yang di Balai Asa. Perjalanan dilanjutkan menuju stasiun Solo Jabres. Stasiun Solo Jabres merupakan stasiun kereta api yang terletak di Purwodiningrat Jabres, Surakarta. Stasiun Solo Jabres terletak di daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta. Didirikan pada tahun 1884 oleh Stadspoorwegen. Stasiun ini dahulu adalah stasiun besar untuk Stadspoorwegen. Kereta api yang berhenti di stasiun Solo Jabres adalah kereta api ekonomi dan komuter. Seperti Prambanan Express ke Kutoarjo dan Palur, Sri Tanjung, Logawa, Brantas, Matarmaja, dan masih banyak lagi kereta ekonomi yang menuju ke Jakarta maupun ke arah Surabaya yang berhenti di stasiun ini. Tidak semua kereta Pramex berhenti di stasiun Solo Jabres, hanya pada jam-jam tertentu saja. Stasiun Palur yang berada di ketinggian 96 meter di atas permukaan laut ini adalah salah satu stasiun kereta api yang dikelola oleh Daerah Operasi 6 Yogyakarta. Meskipun dinamakan Palur, nama suatu desa di Kabupaten Sukoharjo, stasiun ini berada dalam wilayah administrasi desa Dagen, Jaten, Karanganyar. Lokasi stasiun ini memang berada di perbatasan kedua desa tersebut. Terletak di petak jalur KA utama Selatan Jawa, menghubungkan Bandung dengan Surabaya. Untuk mencapai stasiun ini sangat mudah karena ia terletak di tepi jalan raya utama Solo-Surabaya. Di stasiun ini terdapat 2 kali pemberangkatan KA Pramex tujuan Yogyakarta, yaitu pukul 8.20 dan pukul 17.30. Tidak semua kereta Pramex berangkat dari stasiun ini. Berakhir pula perjalanan KRD Pramex dari stasiun Kutoarjo sampai stasiun Palur yang sangat menakjubkan ini, yang hanya dirasakan bila kita menaikin kereta Pramex andalan Daop 6. Mulai dari perlintasan yang sangat luar biasa, stasiun-stasiun yang dilaluinya, hingga ke petugas KA dan penumpang Pramex yang sangat santun.